Anda kembali menyaksikan debat terbuka pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur. Di segmen kedua, kesempatan pertama untuk menjawab dimulai dari program Anggur Merah, anggaran untuk rakyat menuju sejahtera. Banyak pengamat meragukan keberhasilan program Anggur Merah. Program ini belum berhasil secara signifikan. Catatan kritis Anda terhadap program tersebut dan bagaimana cara untuk mengoptimalkan ke depan. Waktu 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Kami berpikir bahwa kenapa kami harus melanjutkan program ini, walaupun dengan berbagai pertimbangan karena belum cukup signifikan. Kenapa? Karena anggaran pro rakyat Desa Mandiri Anggur Merah ini bukan satu-satunya alat untuk menjadi penyelesaian dari masalah kemiskinan dan pengangguran. Tetapi dia salah satu alat yang bisa dipakai untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu kami akan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap proses anggaran untuk rakyat ini, tentunya dengan memperbaiki seluruh manajemennya dan juga mengajak serta para pengusaha untuk bisa terlibat bersama-sama untuk mengelola. Yang selanjutnya kami juga akan merubah segmennya, yaitu khusus untuk perempuan dan orang muda. Karena sesungguhnya inilah bonus demografi yang kami punya dan itulah yang harus kami kelola untuk menjadi lebih baik. Dan oleh karena itu kami berharap dan kami meyakini bahwa program ini akan tetap bisa dilanjutkan karena program ini menjadi salah satu program unggulan untuk pengentasan pengangguran dan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Masih ada waktu akan digunakan? Sudah cukup? Baik. Pertanyaan sudah diajukan untuk paslon nomor urut 2 dan sudah dijawab. Sekarang giliran paslon nomor urut 3. Pada kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur sebelumnya, pemberantasan kemiskinan selalu menjadi prioritas. Dapat dilihat pada realisasi APBD NTT yang meningkat pesat dari 1,1 triliun di tahun 2010 menjadi 4,8 triliun di tahun 2017. Sementara itu, ternyata angka kemiskinan sepanjang periode tersebut hanya sedikit saja berkurang, yaitu dari 23,03% menjadi 21,85%. Pertanyaannya adalah, jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, apa saja yang akan dilakukan oleh paslon nomor urut 3 mengefektifkan penggunaan APBD untuk mengurangi angka kemiskinan secara signifikan? Waktu 1 menit 30 detik. Silakan gunakan sekarang. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, masyarakat miskin. Kemudian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kita akan lakukan upaya untuk meningkatkan tentunya yang paling penting adalah membuka balai latihan kerja untuk dan masyarakat aman, masyarakat yang miskin. Terhadap modal, kami akan usahakan kerjasama dengan perbankan untuk memberikan bantuan modal dengan bunga murah dan tanpa agunan, tanpa jaminan.
Ini semua kami akan lakukan supaya semua bisa mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan. Waktu habis. Baik, sekarang adalah kesempatan untuk paslon nomor urut 4 menjawab pertanyaan. Sektor pariwisata bagi NTT saat ini dipandang sebagai sektor alternatif prime mover atau pendorong utama pembangunan ekonomi. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan paslon nomor urut 4 terhadap alternatif sektor pariwisata untuk menggantikan peran sektor pertanian dalam konteks percepatan pembangunan NTT dan strategi apa yang akan dikembangkan untuk memajukan sektor tersebut. Waktu sama 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, pariwisata. Hari ini Gubernur NTT juga menyatakan Provinsi NTT Provinsi Pariwisata. Tetapi tidak pernah paham tentang apa itu pariwisata. Pariwisata, bicara tentang pariwisata, bicara tentang 5S esensial. 5 hal utama untuk membangun pariwisata. Yang pertama, apakah alam itu atraktif? Apakah budayanya atraktif? Hasil penelitian saya menunjukkan bahwa alam Nusa Tenggara Timur dan budaya Nusa Tenggara Timur 100%, 100% atraktif. Selanjutnya, kita harus bangun aksesnya. Jalan-jalan kita buruk. Penunjuk arah menuju tempat-tempat destinasi pariwisata tidak ada. Yang ketiga, kita juga membangun akomodasi kita dengan baik. Harus disiapkan dengan baik. Prinsip orang turis itu dari tempat nyaman pergi tidur juga tempat yang nyaman, makan yang enak juga. Kita tidak pernah menyiapkan itu secara baik. Yang keempat, amenities. Hal-hal yang perlu menjadi pembantu untuk itu. Bagaimana restoran kita? Bagaimana parkir kita? Toilet kita, contohnya kita ke Labuan Bajo, pergi ke Pulau Komodo untuk melihat Komodo. Toiletnya cuma 2, yang hadir 500 orang, kalau antri untuk kencing saja sudah bermasalah. Inilah yang salah. Yang terakhir tentang apa yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur tentang pariwisata itu. Sekian dan terima kasih. Dari paslon nomor urut 4 dan kini kesempatan untuk paslon nomor urut 1. Pertanyaan sudah disiapkan oleh tim panelis. Dalam juga sektor primer yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, produk domestik regional bruto, sebesar 28,8%. Jasa. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan paslon nomor urut 1 terhadap kondisi ini dan apa strategi untuk mendorong percepatan pertumbuhan dan perbaikan ekonomi NTT. Yang ada di seluruh kabupaten kota, potensi-potensi unggulan yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya alam dan bekerja sama dengan investor swasta untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada demi meningkatkan pendapatan asli daerah. Dan selanjutnya ada 3 komponen utama: pemerintah, swasta, dan dunia usaha. Dan diberikan peranan setinggi-tingginya kepada dunia usaha untuk bersama-sama dengan pemerintah melaksanakan tugas tanggung jawab peningkatan pendapatan asli rakyat yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Selanjutnya, sektor-sektor yang bisa menunjang sektor primer antara lain di sektor pariwisata yang sekarang sudah mendunia. Dan oleh karena itu, maka sistem transportasi perlu diperbaiki dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik lagi. Waktu habis, kita berikan aplaus kepada seluruh pasangan calon. Itu adalah jawaban atas pertanyaan yang sudah disusun oleh tim panelis. Di segmen berikutnya, para paslon juga akan menjawab pertanyaan, tetapi akan disiapkan dalam sebuah amplop. Nanti ada 5 buah amplop, akan dipilih oleh masing-masing paslon, dan nanti akan diberikan tanggapan oleh paslon lainnya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap dalam debat terbuka pemilihan.